untuk melaksanakan kegiatan rutin belajar dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah karunia Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat mensyukuri nikmat karunia-Nya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru dan anak-anakku sekalian, pada pagi ini memang tidak upacara, hanya apel karena saya ingin berkenalan dengan anak-anakku sekalian. Kalau berkenalan dengan Bapak Ibu guru sudah hari Sabtu yang lalu, kepada anak-anak baru kali ini. Selanjutnya nanti setiap hari Senin kegiatannya adalah upacara bendera, akan diatur oleh Bapak Ibu guru yang membidangi ini. Ada edaran SK dari Bupati bahwa setiap Senin para pegawai karyawan di kantor-kantor itu harus mengadakan apel pagi. Kalau kita di sekolah bukan apel pagi pada hari Senin, tapi upacara bendera. Anak-anakku yang saya sayangi, kembali ke tujuan semula adalah saya ingin memperkenalkan diri dan sekalian bisa bertatap muka dengan anak-anak semuanya. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Pak Fathur ya, singkat namanya itu aslinya Munawar, panggil saja Pak Munawar. Tapi jangan dimadurakan ya, nanti kalau dimadurakan menjadi Munaber ya. Kan bahasa Madura ada ciri khusus, itu kalau W jadi B itu. Sehari-hari tempat tinggalnya di Perumnas Panji Permai, utara lapangan Sagunar. Bagian anak-anak mungkin tahu lapangan Sagunar ya. Tetangganya Pak Joko, Bu Titi, Bu Titi ya. Sama-sama Perumnas Panji Permai. Saya berasal dari Lamongan. Anak-anak tahu Lamongan? Tahu Arjasa? Tapi saya bukan Lamongan Arjasa, Lamongan yang di barat sana ya. Karena saya itu berasal dari desa, di sana itu ada istilah, kalau orang Lamongan desa itu disebut orang Bangladesh, bangsa Lamongan desa, Bangladesh. Kalau Lamongan kota itu sebutannya LA, bukan Los Angeles, tapi Lamongan asli. Itu istilah untuk guyonan yang di daerah Lamongan sana. Sebelum di SMP 2 ini, Pak Munawar itu di SMP Negeri 1 Panji. Jadi saya disebut di sini sebagai kepala sekolah baru. Sebenarnya adalah kepala sekolah yang baru ditempatkan di sini. Karena menjadi kepala sekolah itu sudah lama, mulai tahun 2009 sudah berkali-kali pindah. Pertama kali di Kayumas, tahu Kayumas? Ya, kayu-kayunya terdiri dari emas, jadi sangat berharga. Itu jauh dari sini ya. Kemudian pindah ke SMP Negeri 4 Panji, lalu ke SMP Negeri 6 Situbondo, pindah lagi ke SMP Negeri 5 Situbondo, 2 tahun yang lalu ke SMP Negeri 1 Panji, dan mulai kemarin lusa pindah di sini bertemu dengan Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang ada di sini. Saya senang berada di sini karena saudara-saudara saya, anak-anak didik saya menjadi bertambah lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita, pertemuan diriku dan dirimu membawa rahmat dan berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kepada anak-anak sekalian tentu tidak cukup waktunya kalau saya bertanya namanya satu persatu. Tapi karena Pak Munawar ini tidak masuk di kelas, tentu akan sangat mulia kalau anak-anakku ketemu Pak Munawar disapa ya. Bagaimana nyapanya? Ucapkan saja salam assalamualaikum. Nah, itu ya. Dan itu sudah insya Allah menjadi kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Kebetulan Bapak Ibu guru kita dan teman-teman kalian di sini seluruhnya sudah masuk Islam, itu beragama Islam ya. Jadi biasakanlah mengucapkan salam baik kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada teman-teman sendiri, kepada tetangga. Kalau ketemu ucapkan assalamualaikum. Kalau pamit juga ucapkan assalamualaikum. Pada zaman Nabi itu ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Setelah Nabi memerintahkan supaya orang Islam menyebarluaskan salam, lalu Abu Dzar ini tiap hari masuk pasar. Padahal dia tidak berjualan juga tidak membeli. Beberapa hari ditanya sama temannya, kenapa kok tiap hari masuk pasar? Saya hanya ingin menyampaikan atau menyebarluaskan salam kepada orang-orang di pasar. Karena salam dalam Islam itu berdoa. Yang mengucapkan salam mendoakan saudara atau temannya, yang menjawab salam mendoakan orang yang telah mengucapkan salam. Jadi setiap kita bersalam maka setiap itu pula kita mendoakan teman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai balasannya kita didoakan juga. Oleh karena itu bertegur sapa yang utama ucapkan saja salam ya. Pak Munawar sebelumnya mohon maaf kalau nanti ketemu anak-anak kemudian diam saja, itu karena tidak bisa mengenali ya. Tidak bisa mengenali ini anak dari mana. Tapi kalau kalian sudah mendahului salam, saya tahu ini anak-anak saya di SMP Negeri 2 Panji. Barangkali itu perkenalan yang dapat saya sampaikan. Pak Munawar itu keluarga guru ya. Jadi istrinya menjadi guru di SMP Negeri 5. Anaknya juga jadi guru agama, dan yang lain-lain itu kuliahnya, sekolahnya juga jurusan pendidikan agama Islam. Jadi keluarga guru, insya Allah itu pilihan yang baik, karena menjadi guru itu menjadi orang yang tugasnya sangat mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di agama berarti ikut mencerdaskan umat beragama, khususnya umat Islam. Anak-anak sekalian, meskipun pertama kali saya bertemu, saya menerima kesan yang baik ya. Saya lihat anak-anak ditata sama gurunya pada tertib, tidak banyak yang bersuara-suara, kecuali 1, 2, 3, 4. Ya sudah itu saja ya. Jangan banyak-banyak. Kemudian ketertibannya, ini ada pesan dari Bapak Ibu guru ini, karena kalian sudah lama kegiatannya banyak di rumah, yang di sekolah cuma sedikit, sehingga ada yang melupakan ketertiban ketika masuk ke sekolah. Misalnya masalah topi, banyak yang tidak pakai topi ya, lain lagi di kain kali di bawah, jangan lupa lagi. Tadi dilihat juga masih ada yang tidak memakai masker, padahal itu kewajiban. Ada juga yang tidak pakai ikat pinggang. Jadi itu bagian atribut yang hukumnya wajib, menurut bahasa agama itu wajib. Kalau ditinggalkan menjadi berdosa dalam tanda petik ya. Berdosa menurut catatan sekolah. Kemudian sepatu itu warna hitam 100%. Ya, hitamnya 100%. Jadi kalau ada putih-putihnya di bawah itu belum 100%. Ya sudah terlanjur punya sepatu hitam ada putih-putihnya, supaya hitamnya menjadi 100%, silakan nanti dicat hitam. Dicat hitam. Kalau diwarnai dengan spidol itu gampang luntur. Kalau cat insya Allah tidak. Tidak apa-apa, temanmu tidak kira bertanya, sepatumu kok ada catnya, ini cat tembok apa cat genteng. Yang penting warnanya hitam ya. Nanti kalau tidak hitam seluruhnya bisa dipanggil sama Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, saya ingin menambah pesan bahwa pada saat ini, saat kalian masih remaja, masih muda belia, adalah saatnya untuk meraih bekal
bagi kesuksesan kita di hari yang akan datang. Jadi jangan bermalas-malasan. Ada pepatah orang Arab itu, Subhanul an rijalul ghad. Hari ini adalah menjadi anak-anak muda, seperti anak muda yang lain. Tetapi di hari yang akan datang menjadi pemimpin. Jangan sampai ketika masih remaja jadi anak muda, tetapi ketika sudah dewasa hanya menjadi orang dewasa, atau ketika sudah tua hanya menjadi orang yang usianya tua. Tetapi ketika masih muda menjadi remaja biasa sama dengan temannya yang lain, dan nanti kalau sudah dewasa menjadi pemimpin. Kita semua harus berpikir begitu. Bapak Ibu guru yang sekarang membina kalian, kepala sekolah dan lain-lain, itu nanti kalian pemimpin kami. Karena pada saatnya Bapak Ibu guru sudah berhenti bertugas karena usia, berhenti memegang sebuah jabatan. Nah, anak-anakku yang kemudian tampil menggantikan sebagai pemimpin. Itu namanya regenerasi. Nah, kalian menjadi pihak yang menerima estafet regenerasi. Bapak Ibu guru, para pemimpin sekarang adalah orang-orang yang diganti oleh generasi terbarunya. Supaya lebih maju, lebih sukses, maka saat inilah waktunya mengambil atau mencari bekal. Ya, gitu, benar ya? Nah, jadi jangan bermalas-malasan untuk belajar. Saya sering menyampaikan begini, kalau pada usia Pak Munawar ini muda dulu, waktu lulus kuliah gitu ya, yang penting punya ijazah bisa melamar pekerjaan. Yang penting punya ijazah sesuai dengan yang dibutuhkan. Sekarang itu tidak. Karena banyak lembaga, instansi membutuhkan tenaga, pegawai. Itu misalnya ijazah S1 tidak berhenti pada tingkat ijazahnya, tapi disebutkan dengan IPK, indeks prestasi kumulatif, nilainya. Bisa daftar menjadi calon pegawai kalau nilainya 3,5 misalnya. Kemudian seseorang ijazahnya itu nilainya 3,4. Maka pada waktu itu sama dengan dia tidak punya ijazah. Karena daftar atau melamar saja tidak bisa. Sekarang itu sudah berlaku di mana-mana begitu. Membutuhkan sarjana S1 atau S2. Ada tambahannya dengan syarat nilai indeks prestasinya sekian, biasanya tinggi. Nah, karena itu yang penting kalian menempuh pendidikan baik di SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Itu bukan yang penting lulus dapat ijazah, itu tidak penting sebenarnya. Yang penting itu dapat ijazah, nilainya bagus. Nah, nilainya bagus itu kita peroleh dari belajar yang sungguh-sungguh. Sekarang zamannya anak-anak memegang HP. Manfaatkan HP untuk menuntut ilmu, bukan untuk membuang-buang waktu. Ini nasihat orang tua ya. Jadi harus dipatuhi, kalau tidak dipatuhi nanti bisa kualat kata orang Jawa. Supaya Bapak Ibu guru nanti bangga melihat anak-anaknya telah berhasil menjadi orang-orang penting di negeri ini. Insya Allah kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu sudah banyak yang menjadi pegawai yang andal, bahkan menjadi pejabat. Karena mereka itu bisa karena dulu ketika masih sekolah seperti kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi belajar zaman sekarang ini sudah banyak sumber belajar, banyak media. Kalau zamannya Pak Munawar dulu itu belajar itu hanya kalau beli buku, ada bukunya bisa belajar. Nggak punya buku nggak bisa belajar. Nah, sekarang tidak hanya buku, bisa browsing ya, bisa ke perpus, bisa ke online untuk mengetahui berbagai sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu dan menambah keterampilan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, bisa datang semuanya. Meskipun yang separuh waktunya ke sekolah bukan hari ini ya, tapi tidak apa-apa, kita ke sekolah itu kaitannya dengan menuntut ilmu. Dalam agama Islam, menuntut ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, itu sama dengan beramal jariah. Amal jariah itu amal perbuatan
yang pahalanya tidak diberikan hanya sekali, tapi secara terus menerus. Itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah ilmu agama. Saya kira cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perkenalan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sekolah dengan disiplin, baik berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan atribut, berkaitan dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan sebagainya. Maka dengan begitu insya Allah di waktu yang akan datang kalian akan menjadi dalam format rijalul ghad, pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini menambah rasa hormat dan rasa sayang kalian kepada Bapak Kepala Sekolah kita, sehingga dengan nasihat-nasihat itu kalian bisa mengaplikasikan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap bertemu ucapkanlah salam. Fa idza lafaitatu fasallim alaih. Apabila kalian bertemu dengan saudaramu yang seagama, maka ucapkanlah salam. Jangan dadah, Pak, dadah Pak. Saya sering, Pak, dadah, mau kemana Pak? Ya, ini betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi. Baiklah anak-anak, itu sebelum doa nanti untuk mengenalkan diri secara langsung muka ya, istilahnya setor muka ini ya. Nanti kalian ya dimulai dari sebelah ujung sana dengan cara seperti ini yang kemarin. Nanti Bapak Kepala Sekolah akan berdiri di sini untuk mengenali kalian dan langsung masuk ke kelas masing-masing, yaitu sesuai dengan kelasnya untuk sesi yang pertama. Nah, untuk yang sesi kedua bisa langsung ya, pulang atau menunggu jemputan dari orang tua. Demikianlah anak-anak, mudah-mudahan apel pada pagi hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا جميع الأحوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والعالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.